Terbesar kau perisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku. Shalom, balik lagi ke Voice of Hope, Suara Pengharapan. Minggu ini kita mau sama-sama belajar pengampunan membawa damai sejahtera, diambil dari Yesaya 57 ayat 18 sampai 19. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tuhan membuka firman ini dengan satu kalimat yang sangat luar biasa tegas. Aku telah melihat segala jalannya. Artinya Tuhan itu, Ia tahu segalanya tentang umatnya, tentang kita, jalan-jalan kita yang biasanya penuh penyimpangan, pemberontakan, atau bahkan dosa-dosa yang disengaja. Tidak ada yang luput dari mata Tuhan. Namun justru dari pernyataan yang kelihatannya mengarah ke penghakiman, Tuhan menyatakan sesuatu yang tidak masuk akal menurut logika manusia. Tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Di saat manusia itu pantas dihukum, Tuhan justru menawarkan pengampunan. Dan bukan pengampunan yang setengah hati, tetapi pengampunan yang menyembuhkan, membimbing, dan memulihkan. Kata menyembuhkan itu sangat penting. Dosa bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi seperti penyakit yang merusak hati dan pikiran manusia. Ia menginfeksi rasa damai, merusak hubungan, melumpuhkan batin. Maka ketika Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan, itu artinya Tuhan mau memulihkan akar terdalam dari ketidakdamaian dalam hidup kita, yaitu dosa dan luka batin. Tuhan juga berkata, dan akan menuntun dia. Setelah diampuni, kita tidak dibiarkan jalan sendiri. Tuhan memberi arahan baru, menuntun kita dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Pengampunan bukan akhir cerita. Itu adalah permulaan perjalanan baru bersama Tuhan. Lalu dikatakan lagi, dan aku akan memulihkan dia dengan penghiburan. Ini benar-benar sangat menyentuh. Banyak orang biasa yang dimaafkan, tetapi merasa hancur dan tidak berharga. Namun Tuhan bukan hanya mengampuni, dia juga menghibur. Dan kata menghibur di sini memberikan kelegaan batin, membalut luka batin, dan menanamkan harapan. Dan hasil akhirnya apa? Damai. Damai bukan disebut satu kali, tetapi dua kali. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Ini adalah pengulangan yang menekankan betapa damai itu menjadi tujuan utama Tuhan bagi umat Tuhan. Damai yang jauh mungkin secara geografis atau secara rohani, dan juga damai yang bagi yang dekat, yang tampaknya sudah hidup yang benar, namun masih menyimpan kegelisahan. Seolah-olah Tuhan itu sedang berkata, tidak peduli seberapa rusak masa lalumu, seberapa jauh engkau dari aku, jika engkau datang kepadaku, aku akan menyembuhkan, mengampuni, dan juga memberikan damai. Mari kita sadari, kita tidak bisa menciptakan damai itu sendiri. Dunia seringkali mengira bahwa damai itu bisa didapatkan dari relasi yang baik, keuangan yang stabil, atau situasi yang tenang. Tapi semua itu semu jika hati kita belum berdamai dengan Tuhan. Kita butuh damai yang hanya datang setelah pengampunan. Damai yang tidak tergantung pada situasi luar, tapi muncul dari hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Inilah damai yang diteguhkan oleh firman Tuhan dalam Yesaya ini. Dan lebih lagi, Tuhan tidak hanya memberi damai, dia juga menciptakan damai. Disebutkan bahwa aku akan menciptakan puji-pujian. Tuhan telah merubah ratapan menjadi nyanyian, kegelisahan menjadi ketenangan, dan luka menjadi kesaksian. Ini kekuatan dari pengampunan ilahi, dia mengubah hati, dan dari hati yang diubah mengalir kehidupan yang baru. Terima kasih, Shalom. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Agustus, Forgiveness and Reconciliation. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui channel media sosial kami di @rajawali.fm.
Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.